Bismillah, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya, kita lanjutkan di pertemuan pagi hari ini pembahasan kita di kitab Adabul Mufrad, yang setiap pertemuan anak ulang dan ungkit kembali bahwa kitab Adabul Mufrad adalah kitab yang disusun dan dirangkai oleh Imam Bukhari rahimahullah taala, yang berisikan tentang akhlak Islamiyah. Bagaimana Rasulullah SAW mempraktekkan, mengaplikasikan akhlak yang begitu mulia, ya, yang mengangkat kejahilian atau kejahilan, ya, di zaman jahiliyah kaum Quraisy, ya. Nah, bagaimana Rasulullah SAW, ya, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat kebodohan yang ada di kaum Quraisy dan juga umat manusia. Ya, salah satu dengan akhlak yang karim, ya, akhlak yang mulia. Nah, maka dari itu, ya, kita lanjutkan pembahasan kita di kitab Adabul Mufrad, ya, masih di bab yang sama, ya, para jamaah sekalian. Nah, di bab doa-doa Rasulullah dan juga para sahabatnya. Nah, seperti doa yang akan kita ulas, ya. Doa pada 600, di nomor 692 di kitab Adabul Mufrad, yang mana kita telah ketahui, ya, doa ini, ya, doa masuk kamar mandi. Nah, jadi setelah kita menghafal, ya, doa-doa tersebut, alangkah baiknya kita mengetahui, ya, dasarnya, ya, kemudian berasal dari hadis yang mana, agar kita tahu kekuatan hadis tersebut atau doa tersebut. Nah, di sini, ya, dari sahabat Anas bin Malik, ya. Nah, jadi Masya Allah, ya, keutamaan sahabat Anas bin Malik, ya, maula atau asistennya Rasulullah SAW, ya, yang sering menemani hijrah beliau, ya, sering menemani aktivitas beliau, bahkan beribadah bersama beliau, ya, sehingga mengetahui beberapa doa dan juga amalan-amalan sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah. Salah satunya doa masuk kamar mandi, ya. Nah, dari sahabat Anas bin Malik menceritakan kepadaku, ya, kepada Abdul Aziz bin Suhaib, ya, ia berkata, ya, apabila, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak masuk ke kamar mandi, ya, beliau mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika. Nah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari apa? Minal khubusi, nah, dari syaitan laki-laki, wal khabaithi, dan juga syaitan perempuan. Nah, di sini ada penjelasan, ya, ayyadakhula al-khala, ya. Al-khala itu tempat buang hajat. Ya, kalau zaman sekarang mohon maaf, bahasanya kloset, ya. Nah, jadi kloset sama kamar mandi sebetulnya beda, ya kan? Nah, kalau kloset itu kan tempat kita buang hajat, kalau kamar mandi, ya, seluruh tempatnya. Nah, zaman dahulu, kamar mandi, pada zaman Rasulullah, ya, itu cuma ditutupi yang namanya kibar, ya. Apa kalau kita namanya hijab. Nah, maka di sini sahabat Anas bin Malik menyebutkan ketika Rasulullah SAW ingin buang hajat, ya, ke kloset, beliau mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, dalam hadis ini juga para ulama, ya, al-mutaqaddimin, ya, dari abad pertengahan, nah, melihat beberapa ciri-ciri dari syaitan juga. Nah, jadi kita ketahui, ya, para jamaah sekalian, sebetulnya jin, ya, yang mana salah satu dari bangsa jin tersebut ada kaum yang namanya syaitan, yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjanji seumur hidupnya dan juga keturunan-keturunannya akan selalu menghasut manusia, ya, atau keturunan Nabi Adam. Jadi salah satu sifat syaitan itu, kelaminnya ada gendernya juga seperti kita, ya. Ada laki, ada perempuan, mereka juga butuh makan. Dan bahkan bangsa jin pun juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, ya, termasuk juga malaikat. Nah, jadi hadis ini walaupun pendek, ya, doa ini walaupun pendek, namun alhamdulillah para ulama
ya di hadis-hadis yang lain di kitab Fathul Bari ya salah satunya mengambil faedah yang begitu banyak dari hadis tersebut ya. Nah, insya Allah sudah kita hafal ya para jamaah sekalian. Inilah doa-doa sunnah yang mana pendek dan juga mudah untuk diajarkan terutama untuk anak-anak kecil biasanya. Nah, kemudian kita lanjut ke hadis selanjutnya ya di hadis 693 ya. Nah, ini setelah ya. Nah, setelah kita keluar dari kamar mandi ya, apa doa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW? Nah, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ya, ia berkata apabila Rasulullah SAW hendak keluar dari khola ya lagi-lagi tempat buang hajat atau kamar mandi ya beliau mengucapkan gufronaka ya aku berlindung atau memohon ampun kepadamu ya. Nah, di sini dijelaskan ya kenapa sih kalau kita keluar kamar mandi itu kita minta ampunan. Apa yang kita lakukan di kamar mandi? Apakah selalu berbuat salah atau bagaimana sehingga kita harus meminta ampunan ya. Nah, hal ini dilakukan karena bentuk permohonan ampun dari keadaan membuatnya tidak bisa berzikir di kamar mandi. Nah, di sini mungkin anak apa namanya note ya, anak kasih tanda. Nah, jadi salah satu bentuk kita meminta ampun itu kan berzikir ya, para jamaah sekalian. Ya, nah, zikir itu jadi zakaro yuzakiru ya, mengingat. Nah, mengingat apa? Mengingat Allah. Nah, jadi kita kalau di kamar mandi itu kita tidak bisa melantunkan zikir. Nah, maka ketika kita keluar dari kamar mandi, nah, yang kita lakukan pertama kali adalah meminta ampunan ya pada Allah Subhanahu wa taala karena selama di kamar mandi kita tidak bisa berzikir. Nah, jadi kita mohon ampunlah kepada Allah ketika kita keluar dari kamar mandi tersebut ya dengan keadaan kita tidak bisa berzikir kepada Allah. Nah, kemudian alasan lain atau alasan kedua karena kemampuan manusia ternyata masih kurang untuk menunaikan kewajiban. Nah, jadi kita ya disifati dengan sifat mudah terluput akan sesuatu atau lupa akan suatu hal dan juga ya kurangnya rasa bersyukur atas segala nikmatnya Allah yang dilimpahkan. Nah, jadi bentuk pengingat bagi diri kita ya. Nah, kenapa harus kita selalu meminta ampun? Ya, ini secara umum ya. Nah, karena sifatnya manusia memang selalu kurang untuk menunaikan kewajiban atau lalai dalam menunaikan kewajiban. Dan juga ya lalai juga atau kurang dalam mensyukuri segala nikmat yang dilimpahkan oleh Allah. Nah, inilah bagaimana ya atau kenapa ya disyariatkan kita selalu meminta ampun kepada Allah. Salah satunya dengan doa dari keluar kamar mandi juga. Nah, walaupun kita buang hajat, ya, itu adalah bentuk nikmat dari Allah. Ya, kita masih bisa diberi kesehatan, ya, masih diberi waktu. Ya, banyak ya para jamaah sekalian, ya, yang mengeluh bahkan merasakan sakit yang begitu mendalam, ya, karena mungkin karena pencernaannya atau bagaimana. Nah, maka ketika kita keluar kamar mandi dan kita menunaikan hajat, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberi kesehatan. Nah, seperti karunia Allah berupa makanan, minuman, dan kenikmatan yang lainnya. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, dengan mengucapkan istighfar, ya mengakui bahwa diri kita masih kurang. Dalam apa? Nah, dalam alasan kedua tadi, ya. Nah, dalam menunaikan kewajiban, ya, dan juga mensyukuri nikmat Allah. Nah, inilah bagaimana pengingat bagi diri kita agar selalu meminta ampun kepada Allah. Ya, tentu apa yang kita lakukan, ya, bahkan setiap detiknya, ya, kita kan masih banyak kekurangan. Nah, maka bagaimana cara kita mengingatkan diri kita? Ya, salah satunya berzikir kepada Allah agar kita selalu di muhasabah, baik dari Allah atau baik dari diri kita sendiri. Apa itu muhasabah? Muhasabah itu bahasa lainnya introspeksi, ya. Jadi mengkoreksi diri sendiri, ya, akan mensyukuri nikmat Allah, menunaikan kewajiban,
ya. Bahkan ya para jamaah sekalian, mungkin para jamaah sekalian pernah mendengar ya kisah bahwa ya ada nanti seorang hamba Allah ya atau beberapa hamba Allah yang menunaikan sholat selama bertahun-tahun ya. Namun tidak ada sholat yang diterima. Nah, nah, mungkin mereka melakukan menunaikan namun sholatnya tidak diterima. Nah, inilah bentuk peringatan bagi diri kita agar selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lagi-lagi doa atau hadis yang pendek, namun masya Allah ya kandungan hadisnya begitu banyak atau begitu luas ya. Nah, kita lanjut. Setelah doa doa yang bersangkutan dengan kamar mandi, yaitu doa keluar kamar mandi dan juga doa masuk kamar mandi, kita masuk ke hadis selanjutnya ya di hadis 694 ya. Nah, dari sahabat Ibnu Abbas menceritakan kepada kami ya, nah, kepada Quraib ya, maula dari Ibnu Abbas ya. Nah, jadi menceritakan kepada para sahabat ya. Ia berkata ya bahwasanya Rasulullah SAW mengajari kami doa ya sebagaimana beliau mengajari kami surat dalam Al-Quran. Kalau para jamaah sekalian melihat sirah nabawiyah ya, contohnya ya yang Ana sering sarankan itu di apa channel atau film dokumenter lah istilah kata, nama judulnya Umar. Nah, di situ dipraktekkan bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan atau mewasiatkan Al-Quran dan juga hadis. Ya, bagaimana Rasulullah SAW ya ketika selesai sholat berzikir, ya beliau naik ke mimbarnya, ya dengan sifat mimbarnya itu persis ya. Jadi mimbarnya Rasulullah SAW itu punya tiga gundukan atau tiga tingkatan tangga, kemudian baru naik ke kirinya, yaitu mimbarnya Rasulullah. Nah, beliau menyampaikan hadis atau Al-Quran di mimbar tersebut, ya. Nah, inilah bagaimana para sahabat, ya, mendapatkan wasiat, ya, atau diajarkannya oleh Rasulullah SAW Al-Quran. Nah, seperti doa ini diajarkan Rasulullah SAW di atas mimbar beliau, seperti beliau mengajarkan Al-Quran dan juga hadis. Nah, apa doa yang beliau ajarkan ya atau wasiatkan kepada para sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, A'udzubika min azabi jahannam ya, aku berlindung kepadamu ya wahai Rabbul Alamin. Nah, jadi kita boleh ya para jamaah sekalian menambahkan dalam doa kita ya pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah kita menyebutkan zat atau nama beliau, zat atau zatnya Rob ya, yaitu Allah ya. Ini kan kita audzubika, ya, aku berlindung kepadamu ya, kepada Rob. Nah, Rob apa? Rabbul Alamin atau Rob ya Al-Azim ya, kita boleh tambahkan dengan sifat tersebut walaupun di dalam doa nggak ada gitu. Nah, dari apa? Min adzabi jahannam. Dari yang pertama ya azab neraka jahannam ya. Nah, ini doa yang disyariatkan ya, yang sering kita lantunkan juga setelah sebelum salam ya. Nah, setelah sholawat kepada Rasulullah. Nah, wa a'udzubika min adzabil qabr ya. Nah, dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Yang mana azab kubur ini dari beberapa golongan ya, itu mereka mengkufuri atau tidak beriman kepada azab kubur atau bahasa lainnya fitnah kubur ya. Nah, jadi setelah ada fitnah kubur, baru ada azabul kubur. Ya, apa perbedaannya antara azab kubur dan juga fitnah kubur? Nah, para jamaah sekalian bisa melihat ya video yang Ana share di channel Ana di pembahasan kitab Akidah Wasitiyah. Di situ ada pembahasan perbedaan antara fitnah kubur dan juga azab kubur. Nah, kemudian yang ketiga, wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Dan aku berlindung kepadamu dari Al-Masih. Ya. Nah, Masih itu utusan ya sebetulnya. Ya. Nah, ini utusan yang berbentuk buruk. Yaitu siapa? Dajjal. Ya. Nah, sebetulnya ada salah satu hadis para jamaah sekalian, hadis yang panjang. Yang mana itu mengisahkan
para sahabat itu bertemu dengan Dajjal ya. Ya. Itu kisahnya menarik. Nah, namun Anda lupa secara detailnya ya. Nanti kalau Anda ketemu ya itu Anda baca di suatu kitab ya tentang bagaimana salah satu tanda hari akhir. Nah, dan salah satu beberapa tanda hari akhir itu terdapat atau bersumber. Nah, itu dari kisah sahabat tersebut bertemu Dajjal ini. Yang mana di situ disifati, kalau nggak salah ya, wallahu alam, dia terbelenggu dalam suatu gubuk di suatu pulau, yang mana para sahabat terdampar. Nah, itu kisah yang menarik. Nanti Anda coba carikan ya, para jamaah sekalian. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, yang doa, yang unsur keempat dari doa ini ya, wa a'udzubika min fitnatil mahya'i wal mamat. Ya, aku berlindung kepadamu juga dari fitnah apa? Ya, fitnah kehidupan, mahya, al-haya. Ya, mahya ini isim tempat. Ya, tempat kita hidup apa? Ya dunia ini, bumi ini. Ya, kita berlindung dari segala fitnah. Ya, yang mana dari ucapan atau bahkan dari kalau sekarang media sosial ya. Fitnah itu mudah disebarkan. Kita berlindung dari segala bentuk penyebaran dan juga bentuk fitnah. Ya, wa mamat. Nah, dan juga fitnah kematian. Ya, atau bahasa lainnya fitnah setelah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa a'udzubika min fitnatil qabr. Di sini anak akan sedikit jelaskan ya para jamaah sekalian. Ma farqu ya atau apa perbedaan antara fitnah kubur dan juga fitnah dan juga azab kubur. Hmm. Fitnah kubur itu bahasa lainnya pertanyaan malaikat kepada ya hambanya Allah ya. Yang mana kalau di hadis itu ada 4 pertanyaan atau di hadis yang lain di riwayat lain ada 3 pertanyaan yang telah kita ketahui ya, man rabbuk ya, wa ma dinuk, waman rasuluk, dan yang terakhir ya ada riwayat lain yang menambahkan wama kitabuk. Nah, 4 ya. Nah, siapa Tuhanmu ya, dan apa agamamu. Nah, ini dalam setiap hadis ya, setiap riwayat hadis urutannya pasti sama. Manobuk dulu, terus wama dinuk. Nah, jadi ini dua ini insya Allah muttafaq ya, ijma. Nah, yang berbeda itu urutannya setelahnya ya. Wama kitabuk ya, kitabnya dulu atau waman rasuluk atau rasulmu dulu. Ini perbedaan uh, sanad atau matan dalam beberapa hadis ya. Namun itulah yang bisa kita imani ya para jemaah sekalian ya. Walaupun ada perbedaan riwayat dari beberapa hadis ya, namun yang patut kita imani adalah fitnah kubur. Nah, jadi definisi fitnah kubur itu adalah salah satunya pertanyaan dalam kubur yang pertama kali akan kita jumpai ya. Ya kan setelah kita dikubur ya. Kalau para jamaah sekalian pernah mempelajari ya kajian tentang fikih fikih jenazah ya. Jadi nanti ruh kita itu kan akan dihidupkan kembali atau akan merasakan kembali setelah kita ditinggalkan oleh yang melayat ya. Nah, setelah yang orang-orang yang melayat di kuburan kita itu meninggalkan kita, maka kita dibangkitkan kembali ya, yang mana dalam suatu hadis ya, kita itu kan yang awalnya ruh kita mati dihidupkan di alam dunia, dimatikan lagi nanti ya, yaitu menuju alam kubur, nanti dibangkitkan lagi pertama kali di alam kubur. Nah, kita dibangkitkan, yang pertama kita temui dari fitnah kubur itu adalah pertanyaan tersebut ya, 4 pertanyaan itu yang menentukan nikmat kubur atau azab kubur. Jadi setelah ada fitnah kubur ya, itu bisa menuju ke azab kubur, naudzubillah min
dzalik ya. Semoga kita menjadi hamba Allah yang mendapatkan nikmat di alam kubur. Amin ya robbal alamin. Nah, ini doa yang patut kita lantunkan juga ya para jemaah sekalian secara rutin. Karena kita nggak tahu kapan kita dapat fitnah ya, dan kapan kita diwafatkan, menemui ajal kita, kemudian menemui pertama kali ya fitnah kubur tersebut. Yang pertanyaannya bukan tergantung ilmu kita, tapi tergantung iman kita. Ini doa yang cukup bagus ya para jamaah sekalian, yang insya Allah para jamaah juga sudah hafal ya, karena ini doa juga disyariatkan ya untuk dibaca sebelum salam. Nah, kalau kita lanjut ke hadis 665 ya. Nah, jadi salah satu kisah ya dari sahabat Ibnu Abbas kembali ya. Beliau bermalam di saudarinya ya, saudari ibunya Maimunah. Nah, di sini di awal hadis ya diperbolehkan ya. Nah, diperbolehkan menginap di saudara yang bukan mahram ya. Nah, jangan ditutupi uh, hijab ya tentunya. Lalu Rasulullah SAW ya bersama Ibnu Abbas ya bangun untuk memenuhi hajatnya. Nah, mencuci wajah, tangannya, kemudian tidur kembali. Kemudian beberapa saat beliau bangun kembali, lalu mengambil kirbah. Ya. Kirbah itu handuk ya. Nah, untuk kemudian membuka penutupnya, ya penutup kamar mandi. Nah, lalu berwudu dua kali. Nah, ini ada sedikit perdebatan para jemaah sekalian. Ya, karena kan yang kita ketahui kan untuk wudhu itu kan ganjil ya. Nah, tapi apakah itu hanya disunahkan? Jadi ganjil itu hanya untuk disunahkan atau wajibnya kita itu ganjil? Nah, maka di sini beberapa ulama menjawab ya bahwasannya uh, ada yang berpendapat dari beberapa ulama ya dengan adanya hadis ini bahwa yang wajib itu ganjil, yang disunahkan itu ganjil tapi tidak wajib. Yang wajib itu apa? Minimal satu kali ya, itu minimal. Nah, jadi faedah Rasulullah SAW meninggalkan beberapa sunnah agar tidak dikira bahwa amalan tersebut wajib. Nah, ini perlu jamaah ketahui ya. Nah, banyak ya amalan sunnah yang memang sengaja ditinggalkan beberapa kali oleh Rasulullah SAW agar tidak dikira wajib amalan tersebut. Contoh ya, amalan yang beberapa ulama bahkan hampir mewajibkan adalah sholat witir ya, karena Rasulullah SAW mencela ya bagi setiap hambanya yang meninggalkan sholat witir ya. Kemudian yang kedua adalah sholat tarawih ya. Ya, jadi kan para jamaah mengetahui ya, insya Allah bahwa sholat itu yang terbaik itu di rumah. Nah, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyampaikan sholat itu yang terbaik di rumah kecuali dua sholat. Yang pertama sholat wajib, yang kedua sholat tarawih. Rasulullah SAW ya bahkan beberapa kali ya meninggalkan sholat tarawih ya, yang tidak ada sebabnya, sengaja memang ditinggalkan oleh Rasulullah ya. Bahkan Rasulullah SAW ya beberapa kali melaksanakan tarawih itu bersama istri-istri beliau dan tidak di masjid ya, karena memang hakikatnya tarawih itu ya disunahkan di masjid ya, atau bukan disunahkan, diutamakan di masjid dengan keadaan yang nyaman ya, karena kan tarawih sesuai dengan definisinya tarawih ya, tarawih itu artinya istirahat. Nah, jadi sholat tarawih itu harus dilaksanakan dengan rasa yang nyaman. Nah, kalau di masjid melaksanakan tarawih tidak nyaman, maka lebih utama ya, ini dari para ulama ya, lebih utama di rumah ya, atau di tempat yang kita lebih nyaman masjidnya. Nah, kita lanjut ya. Nah, beliau tidak memperbanyak memakai air. Nah, ini salah satu sunnah juga ya. Nah, tidak banyak memakai
air dalam berwudu. Nah, setelah itu, ya beliau sholat malam. Nah, lalu aku bangun, ya, kemudian menjauh ya, nah, agar tidak dikira bahwa Ibnu Abbas ini memperhatikan tata cara sholat beliau. Ya, takutnya Rasulullah SAW terganggu. Nah, lalu aku berwudu dan sholat di samping kiri beliau. Nah, nah, yang kita ketahui para jamaah sekalian, nah, ketika kita menjadi imam, itu kan di kiri ya, jamaahnya di kanan. Nah, itu setelah tahun 2 Hijriyah. Nah, namun sebelum itu, ya, sebelum wajibnya sholat berjamaah, ya, itu kan tahun 2 Hijriah ya. Nah, nah, sebelum itu, kalau ada makmum, ya, itu dulu di kiri dahulu, kemudian di kanan. Ya, jadi kalau ada dua makmum itu, ya itu nggak langsung mundur, tapi bersampingan ya. Nah, kanan dan kiri itu sejajar. Itu kalau dua. Pada zaman sebelum Perang Badar. Nah, maka nanti kalau tiga baru mereka membuat soft yang baru. Nah, namun setelah Perang Badar diriwayatkan Rasulullah SAW menyuruh mundur ya ketika ada lebih dari satu makmum. Nah, di sini ya kita lihat bahwa Ibnu Abbas memulai sholatnya itu di kiri. Jadi Rasulullah SAW di kanan ya, sebagai imam. Nah, dan zaman sebelum Perang Badar itu tidak dipermasalahkan ya, mau imam di kiri atau di kanan. Kemudian beliau ya meraih ya atau mendekati ke telingaku ya menempatkanku di samping kanannya. Nah, maka di sini Rasulullah SAW ya mempraktekkan ya bahwasannya ya yang benar ya, di syariat Islam diajarkan kepada Ibnu Abbas ya. Nah, sekarang bukan lagi sholat seperti dahulu kalau menjadi makmum ya. Nah, sekarang ya kalau makmum itu mulai dari kanan ya, kanannya dari posisi imam. Nah, lalu beliau ya melaksanakan sholat sebanyak 13 rakaat. Setelah itu beliau berbaring hingga mendengkur. Ya, jadi tidur lagi ya. Ya, tidur, bangun tidur, kemudian bangun untuk sholat, tidur lagi ya. Nah, nah, jika ya tidur ya Rasulullah SAW ya, lalu Bilal memberitahu ya beliau akan datang untuk waktu sholat. Ya, maksudnya beliau itu nanti bakal sholat lagi. Ya. Nah, jadi kalau Rasulullah SAW dengkur ya dalam tidurnya beliau nanti bakal sholat lagi. Ya. Nah, salah satu ciri-cirinya ya. Nah, lalu beliau memberitahu bahwa ya ia akan bangun lagi nanti untuk sholat. Nah, apa ini bukan ciri-ciri ya, karena ada titiknya bukan koma. Nah, lalu beliau pun sholat tanpa berwudu. Nah, sebetulnya boleh para jamaah sekalian. Ya. Nah, jadi di hadis ini banyak ya faedahnya. Ya. Yang pertama tadi tentang uh, syariat berwudu, ya. Kemudian sunnah dalam berwudu tidak memperbanyak air. Nah, kemudian syariat makmum ya ketika mengikuti imam ya. Hmm, ini terjadi ya pada sahabat Ibnu. Kemudian ya yang keempat adalah ya beliau sholat lagi ya telah bangun dari tidur tanpa memperbarui wudhunya. Nah, yang kita ketahui kan para jamaah sekalian ya disyariatkan atau disunahkan ketika kita tidur maka perbaruilah wudhu kita. Ya. Makan, tidur, ya itu kita disyariatkan untuk memperbarui wudhu kita. Namun tidak wajib. Nah, maka di sini Rasulullah SAW sengaja meninggalkan wudhu lagi ya untuk kedua kalinya, apa untuk ketiga kalinya, ya. Nah, agar apa? Tidak dikira bahwa kalau tidur itu membatalkan wudhu. Tidak. Tidur itu aslinya, hukum aslinya tidak membatalkan wudhu. Seperti makan. Makan, hukum aslinya tidak membatalkan wudhu. Namun bisa membatalkan wudhu. Ya. Hmm.
Nah, seketika apa ya? Nah, kalau kita tidur kan kita tidak tahu gerakan kita seperti apa, ya kan? Nah, takutnya menyentuh eh, kedua lubang kotoran. Nah, itu baru membatalkan wudhu, ya. Atau kita mungkin berhajat kecil ya, seperti buang angin. Ya, kalau anak kecil apa masih ngompol gitu. Nah, itu baru membatalkan. Namun kalau tidak ada indikasi itu dan kita ya yakin ya kalau tidur kita ya tidak menggerakkan badan kita dengan banyak, nah, maka boleh kita lanjutkan sholat tanpa memperbarui wudhu. Nah, setelah beliau ya bangun ya, nah, sholat lagi ya beliau mengucapkan suatu doa ya. Nah, ini izin hapus kalau jamaah sekalian ya. Termasuk sekarang ke doa ya yang mana beliau lantunkan pada saat malam hari ya. Insya Allah terlihat ya para jamaah sekalian ya. Nah, Allahumma ja'al fi qalbi nurun. Ya Allah, ya, jadikanlah dalam hatiku itu cahaya. Nah, dijelaskan ya di penjelasan kata atau makna kalimat ya atau mufradat ya. Nah, nur di sini ya atau misal apa namanya? Hati apa cahaya yang dimaksud di sini ya yaitu adalah hidayah. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita lihat di kandungan hadis ada ya. Allah maja'al fi qalbi nuran. Ya Allah jadikan hatiku ini penuh dengan petunjukmu, ya, cahayamu. Wa fi sam'i nuran. Nah, dan juga pendengaranku, ya. Yamini nuran, nah, wa yasari nuran. Ya, pendengaranku dari kanan dan kiriku, ya. Nah, nah, dari ya di sini ya Rasulullah SAW ya meminta perlindungan ya atau jadikanlah hatinya ya dipenuhi dengan rahmat dan juga hidayah dari Allah ya dan juga pendengaranku ya. Bagaimana Rasulullah SAW ya meminta ya agar pendengarnya diberi rahmat yang begitu luas ya. Baik dalam ilmu mendengar hanya yang baik-baik saja dijauhi dari fitnah dan seterusnya ya. Dan juga kanan dan kiri ya. Dari atas dan juga bawahku ya. Wa fawqi nuron wa tahti nuron ya. Dari atas ya fauk ya fauk itu atas ya fauki nuron wa tahti nuron ya tahat itu bawah ya. Nah, dari segala arah ya bahkan apa dari wa amami nuron ya. Dan juga depanku ya diisi oleh cahayamu ya. Rahmatmu perlindunganmu ya wa min khalfi nurun. Dan juga belakangku ya ya semoga diisi dengan rahmat dan juga cahaya ya. Wa a'zim li nurun dan besarkanlah rahmatmu ya untukku ya. Ini di bagaimana Rasulullah SAW ya meminta doa tersebut ya ketika di malam hari ya. Nur di sini nanti akan kita jelaskan ya di kandungan hadis ya, yaitu rahmat dan juga pertolongan Allah ya. Di sini ya ada tambahan dari tabiin ya. Qala Quraib ya. Quraib berpendapat ya dan 7 sisanya ya berada dalam kotak tabut ya. Yang mana Quraib berkata ya ada 7 tambahan doa yang mana Quraib lupa akan menyampaikan di dalam hadisnya. Nah, lalu aku menemui ya seorang dari anaknya Abbas ya yaitu Ibnu Abbas. Nah, jadi kisahnya hadis ini ya ketika Quraib lupa akan doanya Rasulullah SAW lalu menemui Ibnu Abbas
Nah, maka Ibnu Abbas menceritakan doa yang ia lupa tersebut dengan ditambahkan ashabi walahmi wadammi wasyarri ya wabasori. Jadi tambahkan juga ya, ini boleh ya karena hadisnya sahih ya. Ya Allah ya. Nah, jadikan cahaya tersebut itu dalam urat sarafku ya. Ashabi ya. Asobi ya, apa asobi ya. Nuron ya. Walahmi dan juga dagingku ya. Wadammi darahku juga. Wasya'ri ya dan juga rambutku ya. Wabasori ya. Nah, wabasyari ya apa? Nah, wabasyari yaitu kulitku ya. Nah, dan ia menyebutkan 2 kali. Hmm. Inilah bagaimana Rasulullah SAW ya melakukan doa-doa yang begitu banyak ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kalau kita lagi dalam masalah ya, lagi hati kita bimbang apa, maka bacalah doa ini ya. Nah, ini bagus untuk melindungi diri kita dan memberikan kita pertolongan. Dari mana? Dari segala arah ya. Nah, untuk apa aja? Ya, untuk segala yang kita miliki dalam diri kita, syaraf kita, daging kita, darah kita, rambut kita, kulit kita, diberikan rahmat dan juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, ya. Ini doa yang bagus dalam kebutuhan kita. Ya. Setiap kebutuhan kita itu membutuhkan nurnya Allah, ya, membutuhkan cahaya dari Allah. Apa itu rahmat dan juga pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, maka di sini ya kita bisa lihat tadi ya. Nah, permintaan agar diberi cahaya pada anggota tubuh dan seluruh arah. Ya. Nah, maksud di sini penjelasan adalah kebenaran ya, atau ya al-haq ya. Kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, cahaya kebenaran ya dan petunjuk menuju kebenaran. Nah, Masya Allah ya. Salah satu makna yang mirip dengan siratal mustaqim ya. Kita berdoa ya. Ya, minimal sehari itu berapa? Kalau jamaah sekalian 17 kali. Ihdinas syirotol mustaqim. Ya Allah, hidayahkanlah kami kepada jalan yang benar. Nah, seperti dalam hadis ini, kepada petunjuk menuju kebenaran. Yaitu apa? Cahayanya Allah, nurnya Allah. Ya. Nah, semoga kita menjadi hamba Allah yang mendapatkan hidayah dan juga petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju syiratal mustaqimnya Allah, yaitu jalan yang lurus ya. Selanjut ya. Nah, hadis yang selanjutnya di hadis 596 ya. Nah, dari sahabat Abdullah bin Abbas ya, ia berkata ya, apabila Rasulullah SAW bangun malam ya, lalu beliau sholat dan menyelesaikan sholatnya ya, beliau memuji ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang pujiannya hanya dimiliki oleh Allah semata ya. Nah, seperti apa ya, la haula wala quwata illa billah. Jadi para jemaah sekalian, dalam berzikir itu para ulama itu beberapa mengelompokkan ada zikir memuji sifat baiknya Allah, Asmaul Husna, ada memuji sifat khusus untuk Allah ya, jadi sifat yang tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Contohnya apa ya, la haula wala quwata illa billah ya, itu sifat ya yang tidak dimiliki oleh yang lain. Apa itu ya, kehendak itu hanya milikmu semata ya, yaitu yang berbentuk takdir. Tidak ada bisa ya menentukan takdir atau mengubah takdir kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala semata ya. Kemudian al-mutakabbir yang sombong. Bukan berarti kita menghina Allah, tapi yang berhak sombong itu hanya Allah. Nah, itu sifat khusus untuk Allah. Kalau Asmaul Husna ya, itu sifat-sifat baik ya, yang mana terdapat pada Allah. Sifat yang biasanya kita mensifati itu sifat yang baik ya. Walau ya, makanya asma wa sifat ya, nama dan juga sifat Allah itu sangat luas ya, tidak hanya terdapat pada Asmaul Husna saja.
ya. Nah, kemudian ya setelah Rasulullah SAW memuji Allah Subhanahu Wa Taala, ya, nah, kemudian di akhirnya ya beliau berdoa, ya, dan dengan mengucapkan ya, ini dengan doa yang sama, ya, Allahumma ja'alli nurun fi qalbi, ya, dalam hatiku cahaya, wa ja'alli nurun fi sam'i, dan juga pada pendengaranku, wa ja'alli nurun fi basori, ya. Nah, ya Allah berikanlah cahaya. Nah, ini baru ada perbedaan, ya, dalam penglihatanku, ya. Nah, nah waja'alli, ya, ya, fiyamini, ya, nuron, ya, an shimali, ya. Nah, waja'alli nuron an yamini wa nuron an shimali, ya. Ya Allah jadikanlah ya, cahaya pada sisi kananku dan juga cahaya pada sisi kiriku. Nah, waja'alli nuran min baina yadayya. Ya Allah jadikanlah tanganku ini, ya, tangan yang dipenuhi dengan kebenaran, ya, yang melakukan hanya yang hak-hak saja, ya, yang benar-benar saja. Nah, wa nuran min khalfi, dan juga cahaya pertolonganmu di belakangku. Wa zidni nuron, dan berikanlah aku lebih dan lebih lagi cahayamu, ya. Nah, wa zidni nuron, wa zidni nuron, ya, tambahkanlah lagi cahayamu untukku, tambahkan lagi cahayamu untukku. Nah, ini Masya Allah, ya. Nah, doa dengan kandungan yang sama untuk memberikan perlindungan dan juga kemudahan dalam segala urusan kita, ya. Nah, namun di sini ditambahkan, ya, para jamaah sekalian, ya, cahaya dalam penglihatanku, ya. Nah, karena fitnah itu para jamaah sekalian, ya, itu kan terdapat dari pendengaran, penglihatan, ucapan, amalan, ya, bahkan amalan hati aja itu bisa menjadi fitnah dan juga perbuatan dosa. Nah, kita lanjut hadis 697, ya, dari sahabat Abdullah bin Abbas kembali, ya. Nah, apabila Rasulullah SAW bangun ketika sholat malam, ya, lagi-lagi hadis ketiga tentang sholat malam, ya. Jadi doa-doa yang telah kita lalui, ya, dua doa yang telah kita lalui itu dilakukan Rasulullah SAW pada saat malam hari atau bangun malam, ya, sholat malam. Nah, beliau mengucapkan pada saat sholat malam, ya, Allahumma lakal hamd, ya. Nah, ya Allah, ya, segala puji bagimu, ya. Nah, anta qayyamus samawati wal arda. Sungguhnya engkau itu, ya, ya, adalah qayyamus samawati wal ard, ya. Nah, cahaya langit dan juga bumi yang ada seluruh di dalamnya juga, ya. Nah, di sini ada zoom out, ya, para jamaah sekalian, agar bahasa Arabnya kelihatan, ya. Walakal hamdu anta rabbus samawati wal ard wa man fihinna, ya. Nah, dan engkau itu, ya, Rabb, ya, langit dan juga bumi, ya. Nah, dan apa yang ada di dalamnya seluruhnya, ya. Nah, antal haq, engkau itu, ya, zat yang maha benar, ya. Nah, wa wa'dukal haq, dan juga janjimu itu pasti benar. Nah, janjinya Allah itu nggak mungkin diingkari, ya. Nah, zat mana lagi yang janjinya, ya, tidak mungkin diingkari selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah, ya, nah, salah satu sifatnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Waliqa'ukal haq. Nah, dan juga perjumpaan kepadamu itu pasti akan kita lalui, ya. Nah, inilah bagaimana, ya, salah satu bukti bahwa, ya, kita pasti akan bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perjumpaanmu itu, ya, pasti, ya, pasti benar, ya, pasti kita akan berjumpa kepadamu, ya. Wal jannatul haq, dan surga itu benar adanya. Wa narun haq, ya, wan naru haq,
Dan juga neraka itu ada. Ya. Was-sa'atu haqq. Nah, sa'ah itu dalam bahasa itu artinya waktu. Namun di sini diartikan ya atau di dalil-dalil yang lainnya diartikan sa'ah itu hari kiamat ya. Nah, hari akhir. Itu benar adanya ya. Jadi setelah Rasulullah SAW memuji Allah di awal hadis ya, maka di sini kita bisa lihat bahwasannya Rasulullah SAW ya memuji Allah juga tentang kekuasaannya ya. Kekuasaan tentang apa ya, kebenaran yang apa ia bawa ya. Nah, dari janjinya hari akhir ya, kemudian neraka, surga, dan juga hari uh, kita akan bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil mizan wal hisab, ya, di mana kita akan dihisab oleh Allah dan juga di mizan ya, ditimbang dan juga dipertanggungjawabkan ya. Allahumma laka aslamtu, ya Allah ya aku aslamtu ya berserah diri ya, bukan aku telah Islam tapi berserah diri kepadamu. Wabika amantu ya, dan aku beriman kepadamu. Wa alaika tawakkaltu, dan hanya kepadamu lah aku bertawakal ya. Wa ilaika anabtu, dan kepadamu mah aku akan kembali ya. Wabika khosomtu ya, dan kepadamu lah aku akan khosom itu tidak bisa membantah ya. Khosom itu akan dihukumi nanti ya. Wa ilaika hakamtu ya. Dan engkau nanti yang akan menghakimiku juga ya. Faghfirli ya. Ya Allah, maka ampunilah atas segala yang aku telah lakukan ya. Ma qadamtu wa ma akhartu, baik yang telah lalu maupun yang akan mendatang ya. Wa ma asrartu wa ma a'lantu, baik yang secara sembunyi-sembunyi aku lakukan maupun yang terang-terangan. Wa anta ilahi, engkau itu Tuhanku satu-satunya, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau. Nah, inilah ya doa yang cukup bagus ya. Bagaimana kita mengingat di dalam doa ini kuasaannya Allah yang begitu mutlak, tidak ada tandingan atas kuasa selain kuasanya Allah Subhanahu wa taala ya. Seperti dalam Al-Qur'an nanti ya, orang-orang yang durhaka kepada Allah ya, yang mengingat atau mengklaim bahwa kuasa dia itu paling besar, nanti pada hari akhir akan dibungkam mereka dengan kuasa yang mutlak dan hakiki, yaitu kuasanya Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Ini ya bagaimana kita bisa lihat ya bagaimana Rasulullah SAW ya dalam doa-doanya ya, salah satu sunnahnya itu kita memuji Allah ya dengan kehendaknya, kuasanya, kebesarannya, dan juga sifat-sifatnya yang baik ya, dan juga sifat-sifatnya khusus terdapat pada dirinya ya, asma wa sifat ya. Makanya pentingnya ya para jamaah sekalian iman kepada sifat-sifat dan juga nama-nama Allah itu ya, agar kita bisa mentadaburinya ya, dan juga kita salah satunya mentadaburi dalam doa-doa yang kita lantunkan. Kita lanjut ke hadis selanjutnya ya. Di hadis 698 ya. Dari sahabat Ibnu Abbas kembali ya. Masya Allah ya. Sahabat Ibnu Abbas ini menemani Rasulullah SAW dalam aman-amalannya ya. Terlebih pada saat sholat malam. Rasulullah SAW ya berdoa ya, Allahumma inni as'aluka afwa wal afiyah. Ya Allah, aku minta kepadamu apa? Al-afu, ampunan, penghapusan dosa. Ya, bisa kita lihat ya di kandungan penjelasan kata al-afu ya, itu penghapusan dosa. Ya, minta maaf ya. Pengampunan ya. Fid dunya wal akhirah ya. Di dunia ya maupun nanti di akhirat ya. Bagaimana nanti kita diampuni dosa di akhirat? Nanti ada kisahnya ya para jamaah sekalian yang telah Anda kisahkan juga di pembahasan kitab Aqidah Wasithiyah
bagaimana saat kita dihisap itu, ya, nanti ada bentuk ya pengampunan Allah. Ya. Nah, Allahumma inni as'aluka al-afiyata. Ya. Nah, apa bedanya al-afu wal afiyah? Ya. Nah, al-afiyah itu keselamatan. Ya. Al-afiyah, ya. Nah, walaupun dari kalimat yang satu ya, afa yu'fi ya, mengampuni. Artinya kalau afiyah itu keselamatan bagi diri kita, ya. Fit, fit dini wa ahli, ya, dalam agamaku, ya, keselamatan dalam aku beragama, ya, baik dalam hatiku maupun perbuatanku maupun dalam urusan duniaku, itu yang berbentuk bencana, ya. Nah, wastur aurati, ya, dan juga tutupilah auratku, ya, wa amin rawati, ya. Nah, dan juga, ya, amankanlah aku, ya, dari segala bentuk ketakutan, ya. Nah, wahfizni min baini yadayya, ya, serta jagalah aku, ya, nah, dari bentuk ketakutanku itu, ya. Nah, min khalfi, ya, uh, dan juga dari belakangku, ya, yang awalnya dari uh, min baini yadayya, ya, dari depanku, ya. Jadi maksud di sini adalah depannya, ya, dari sisi depan, ya, wa min khalfi, dan juga dari belakang kita, ya, agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an yamini, dan juga sisi kananku, ya, wa an yasari, dan juga sisi kiriku, wa min fawqi, dan juga atasku, ya, wa a'udzubika min an tughtala min tahti, dan juga aku berlindung kepadamu dari lalainya diriku dari sisi bawahku, ya. Nah, inilah bagaimana, ya, yang kita sering lantunkan ya pada zikir pagi petang, ya. Doa kita berlindung dari segala arah, ya, meminta ampunan yang kita lakukan dari bentuk apapun, meminta perlindungan, ya, baik urusan dunia maupun urusan agama, ya, dari segala sisi, ya, kita minta perlindungan, ya. Karena nggak tahu bencana apa yang akan kita dapati, ya, wa yazubillah min dzalik, ya, baik dari alam ataupun dari orang-orang yang ada di sekitar kita, ya. Maka kita minta perlindungan kepada Allah, ya, atas segala bentuk bencana, ya, yang kita akan lalui. Nah, kemudian, ya, kita masuk mungkin hadis terakhir, ya, hadis yang cukup panjang. Nah, kita masuk ke kisah, ya, Ubaid bin Rafi'ah Az-Zuraqi, ya, menceritakan kepada ayahnya, ya, ketika terjadi perang Uhud, ya, orang-orang musyrik itu lari dari tunggangannya, ya. Nah, Rasulullah SAW bersabda, ya, luruskanlah saf kalian agar aku dapat memuji Robku, ya. Nah, agar aku, ya, bisa menegakkan, ya, bahwasanya inilah Islam, ya, yang memiliki kekuatan atas, ya, mendukung agamamu wahai Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat langsung berbaris, ya, di saf, ya, di belakang beliau, lalu mengucapkan Allahumma lakal hamdu kullu, ya Allah, segala puji bagimu seluruhnya, kullu, ya. Allahumma la qawbida lima batasta, ya. Tidak ada, ya, yang bisa menyempitkan, ya, qobit itu digenggam, ya, seperti genggam menyempit itu, ya. Lima batasta, ya. Apa yang engkau lapangkan, ya. Jadi yang sekiranya kita kira itu lapang bisa Allah persempit. Wala muqarriba lima ba'atta, ya, dan tidak ada yang dekat, ya, yang dapat mendekat, ya, apabila engkau jauhkan. Yang sekiranya itu dekat, namun ketika Allah jauhkan, nah sudah, ya, maka tidak ada kehendak bagi kita, ya. Wala muba'ida lima qarabta,
Dan tidak ada yang dapat mendekati ya apa yang engkau tidak ada yang menjauhkan ya apa yang engkau dekati. Yang kita kira jauh ya, itu bisa didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Wala mu'tiya lima mana'ata. Dan tidak ada pemberian ya apa yang engkau tahan ya. Jadi sekiranya yang kita kira bisa diberikan kepada kita ya kalau Allah ingin tahan ya sudah. Wala mani'a lima a'taita. Dan juga ya sebaliknya ya apa yang engkau tahan ya tidak ada yang dapat menahannya ya ketika engkau berkehendak untuk memberikan kepada kita. Dia jadi kehendaknya ya hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala ya. Allahumma stub ya Allahumma besut alaina min barakatika ya wa rahmatika wa fadlika wa rizqika. Ya Allah, lapangkanlah kami atas keberkahanmu, ya, atas rahmatmu, ya, dan juga fadlika, ya, fadlik itu karunia, keutamanmu, derajatku, ya, wa rizkika dan juga rizkimu kepadaku. Allahumma inni as'aluka na'imal muqimal adhi muqimal adhi la yahulu wa la yazul ya. Ya Allah, aku memohon kepadamu nikmat yang tetap ya, yang tidak dapat dipindahkan dan juga hilang ya. Yahulu wa la yazul ya. Yahulu itu pindah ya. Dipindahkan ya seperti kita memindahkan barang. Yazul itu sebetulnya seperti menjatuhkan ya, membinasakan. Allahumma inni as'aluka ya na'ima ya ummal alaih ya wal amna ya ummul harb. Ya Allah, dalam perang ini ya aku meminta kepadamu ya agar ya kekurangan ya dalam kelaparan ya dan juga dari hari keamanan dalam perang-perang ini ya yaitu rasa takut kita ya, maka dijauhkanlah ya. Nah, inilah bagaimana Rasulullah SAW ya berdoa pada perang Uhud ya yang mana pada saat itu sudah terdesak ya. Ya Allahumma a'idzan ya bika min su'ima ataitana. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya dari segala bentuk keburukan yang engkau ya takdirkan untukku, untuk kita ya. Wa syarri ma mana'ta minna. Dan juga ya keburukan ya, yang engkau bisa ya tutupi kepada kita ya. Allahumma habib ilaina iman. Ya Allah ya tunjukkanlah kami ya habib. Habbaba yuhabbibu itu seperti mencintai ya agar kita ingin ya selalu beriman ya wa zayyinhu fi qulubina dan jadikanlah itu terus menerus mengitari dalam hati kita ya keimanan kepadamu wa karrih ilainal kufr. Dan ya berikan rasa benci dari diri kita ya kepada diri kita rasa kekufuran wal fusuq wal isyan ya dan juga kefasikan wal isyan dan juga kemaksiatan. Wa ja'alna minar rasyidin dan jadikanlah kami ya orang-orang yang diberi petunjuk ya. Ini doa beliau ya yang cukup panjang pada perang Uhud ya. Ya Allahumma tawaffana muslimin. Ya Allah ya wafatkanlah kami dalam keadaan kami muslim. Wa ahina muslimin dan hidupkanlah ya di kami ya pada hidup kami ini dalam keadaan menjadi seorang yang muslim. Wa alhiqna bis solihin ya dan pertemukanlah kami bersama orang-orang yang soleh ya. Nah, ini doa yang Rasulullah ya. Ghairu khazaya wala maftunin ya.
Nah, dengan keadaan tidak terhina dan juga pula tidak maftunin. Ya, maftunin itu isim maf'ul, ya, yaitu terfitnah. Ya, Allahumma qatil kafrata. Ya, ya Allah, ya, binasakanlah orang-orang kafir itu. Ya, qatilil kafaroh. Ya, qatil di sini ya, qatala yuqatilu, ya, membunuh. Ya. Nah, maka bunuhlah ya orang-orang kafir itu. Alladzina yasudduna an sabilik, yang mana mendustakan dan juga melenceng dari ya jalanmu, agamamu. Wa yukadzibuna rusulaka, dan juga mendustakan rusulmu yaitu aku, ya. Nah, 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 izin memperbesar ya para jemaah sekalian, ya. Nah, waj'al alaihim rizqaka wa adzabaka, dan ya jadikanlah ya mereka, ya berikanlah kepada mereka ya kebinasan dan juga azabmu. Ya Allah, maqatil ya al kafaran ladzina utul kitab, yang mana ya diberikan kepada mereka kitab, ya ilahal haq. Nah, yang mana ya di atasnya itu petunjuk, ya. Nah, inilah bagaimana ya namun mereka ya melenceng ya, dari petunjuk-petunjuk Allah ya, yang pada kitab-kitab sebelumnya, ya, kitab Zabur, Taurat, Injil, ya. Nah, dan sahabat Ali ya menyampaikan ya, wa sami'tuhu min Muhammad bin Bashir wa asnadahu wala aji'ubi. Ini tentang sanadnya ya. Nah, aku mendengar dari Muhammad bin Bashir dan aku menyampaikannya dengan sanad yang lengkap, namun aku tidak membawanya. Nah, jadi sini ada mu'an'an. Ya, mu'an'an itu ada perawi yang dihilangkan. Nah, ini bisa menurunkan kedudukan hadis ya. Nah, ini doa beliau ya pada perang Uhud ya. Doa yang sangat panjang dengan faedah yang begitu melimpah ya, yang mana diperuntukkan untuk memperkuat ya pasukan kaum muslimin pada perang Uhud yang pada saat itu kocar-kacir ya, dan juga orang-orang munafik sudah membawa tunggangan, ya, yaitu tunggangan perangnya diambil untuk kabur dari medan perang dan tidak mendengarkan perintah dan juga arahannya Rasulullah. Itulah ya yang bisa kita dapatkan dari hadis ya 699 ya. Yang insya Allah ya nanti kita lanjut ya ke bab yang baru ya, doa ketika menghadapi kesulitan ya di pertemuan yang akan datang ya. Nah, sampai hadis 699 para jamaah sekalian, ada yang ingin ditanyakan? Itu sudah cukup insya Allah ya. Insya Allah sudah cukup ya para jamaah sekalian. Cukup insya Allah Ustaz. Cukup ya insya Allah ya. Mohon maaf ya, memang hadis dan doa-doa pada pertemuan hari ini ya cukup panjang, namun itulah yang bisa kita ambil dari manfaat dari doanya Rasulullah ya, terutama doa pada saat kita bangun malam ya. Yang tadi ada 3 doa dari Ibnu Abbas dan juga Abdullah bin Abbas ya, yang meriwayatkan doa tersebut ya. Insya Allah kalau cukup ya kita akhiri pertemuan pagi hari ini ya, yang mana insya Allah ilmu yang kita tempuh dan juga kita ambil pada pagi hari ini menjadi amal jariah kita setelah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pemberat amal soleh kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah kita ya dipertemukan bersama umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keadaan dosa-dosa kita telah diampuni. Amin ya robbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Insyaallah ya. Kita cukupkan pertemuan pagi hari ini ya. Ana minta maaf bila ada kekurangan ataupun salah kata yang Ana sampaikan atau ucapkan ya. Barakallahu fikum ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ya.
Alhamdulillahirabbil alamin ya. Nah, Assalamualaikum Ustaz. ya wayaki Ustaz. ya wayaki ya. Barakallahu fikum ya para jamaah sekalian.